rohamadihamu dohot dame nasian debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita yang menjadi renungan kita yaitu hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 diambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Dalam bahasa Batak dikatakan dang marguna aka arta hajahaton, ale anggo hati goran paluaun hita sian hamatean. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti memiliki kebutuhan. Mulai dari kita sekolah, kita sudah diajarkan tentang berbagai hal kebutuhan di dalam kehidupan kita, kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan juga kebutuhan tersier. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, demi mencukupkan kebutuhan, maka harus ada yang dilakukan, harus ada yang dikerjakan. Dengan demikian, setiap orang yang sudah berpeluang memiliki pekerjaan, mereka akan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan pendidikannya mungkin, atau apapun itu yang berpeluang untuk memberikan mereka pendapatan untuk mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini salah satunya mengingatkan kita tentang salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh pekerja menurut kehendak Tuhan, yaitu yang pertama adalah mengenai kejujuran. Bagaimana seorang pekerja berlaku jujur di dalam pekerjaannya untuk mendapatkan gaji, pendapatan, atau apapun itu yang berkaitan sebagai upahnya dalam melakukan tanggung jawab. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam bekerja pun manusia bisa terjatuh di dalam godaan. Mungkin karena gajinya yang dianggap kecil dengan pekerjaan yang cukup berat, atau juga bisa karena gaya hidupnya yang tidak seimbang dengan gajinya. Terlalu besar gaya hidup sementara gaji pas-pasan, atau juga ketidakpuasan di dalam diri, atau juga ketidaksanggupan berada dalam tekanan yang demikian, sehingga orang bisa berpeluang untuk melakukan kecurangan di dalam pekerjaannya. Dan itulah yang dihindari, yang semestinya dihindari, yang dihimbau oleh firman Tuhan hari ini, supaya sekiranya setiap orang percaya hidup di dalam kekudusan, yang mencari harta benda tidak dengan kefasikan, tetapi dengan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Tuhan suka dengan kecurangan? Tentu jawabannya tidak. Karena dalam hukum Taurat pun kita diajarkan untuk tidak mencuri, yang juga berarti tidak melakukan kecurangan, merugikan usaha orang lain, mengambil hak orang lain, dan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, hal ini dibandingkan dengan suatu hal yang berlawanan, yaitu ketika kita melakukan kebenaran, maka itu menyelamatkan kita dari maut. Tentu segala sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak baik, dihasilkan dari pohon yang tidak baik, akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Demikian ketika buah pohon yang baik, maka dia akan menghasilkan buah yang baik, yang manis, yang berdampak bagi orang-orang yang menikmatinya. Demikian juga saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kadang kita terbuai dengan hal-hal yang instan, dengan hal-hal yang mendorong kita melakukan kecurangan demi keuntungan yang baik, demi keuntungan yang membuat kita seolah-olah merasa baik, merasa hidup dalam kekayaan, hidup dalam kemewahan, tapi Amsal menyatakan bahwa itu akan menjadi hal yang tidak berguna, hal yang sia-sia. Justru upaya kita,
kerja keras kita itu akan menjadi sia-sia. Tetapi kita sebagai pekerja Kristus sekaligus harus menekankan kualitas kejujuran di dalam diri kita masing-masing untuk bekerja. Ketika kita bekerja dengan kejujuran, artinya kita juga sedang bekerja mengabdi kepada Tuhan, mencari kerajaan Tuhan. Lalu kita akan ingat, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Oleh karena itu, meskipun sulit dalam pekerjaan kita, tapi tetaplah hidup di dalam kejujuran. Tidak akan ada usaha yang sia-sia. Tidak akan ada jerih payah yang sia-sia. Tapi percayalah saudara-saudari yang terkasih, jika dengan penuh harapan, maka kita akan beroleh buah dari pohon yang manis itu, dari usaha dan jerih payah kita. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.